Bagi Lotu Maping, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Maping. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna play the role and you roll cruel egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotu Maping episode ke-17. Bersama saya Hancel Gurdolu dan rekan saya Renard Elmeo. bersama Bung Arden Liko di balik lensa. Hari ini kami dari Lotu Maping mengunjungi kediaman seorang yang tampaknya paradoks. Tampaknya paradoks. Karena di depan usaha batu pres, rumahnya pakai batu merah. Rumahnya pakai batu merah. Oke. Kalau Lotu Maping biasanya mengunjungi orang itu kan oleh berbagai alasan layak dikunjungi. Layak dikunjungi. Tapi kayaknya kali ini harus dikunjungi. harus dikunjungi karena Alasannya tanpa alasan. Karena tidak punya alasan. alasannya agak susah. Ini memang ini orang yang sudah sejak lama kita pantau. Abang Maxi Making. Abang, kita buka masker. Dan Bung, ini kunjungan pertama Lotu Maping ke Golewa nih. Kunjungan pertama ke Golewa dan Kunjungan pertama ke Golewa ini. bintang tamu pertama yang tidak pakai poster. Ya, bintang tamu pertama yang tidak dibikinkan poster. penting amat. Bahaya. Abang Maxi Making. Mungkin kesempatan pertama Abang perkenalkan diri. Baik, Hansel, Rena, saya tidak tahu ini kedatangan kamu ini maksudnya seperti apa, tetapi yang pastinya saya terima kasih banyak karena kamu sudah berada di sini. Tidak ada hal yang luar biasa mungkin, tetapi saya lebih senangnya kita diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ada pada saya yang bisa dibagikan, kita saling berbagi lah. Tetapi buat saya ini sebuah penghargaan yang tinggi. Mudah-mudahan saja tidak untuk kepentingan kita, karena dari awal ketika Lotu Maping ini ada, dan kemarin saya sempat sampaikan di Hansel bahwa sebenarnya ada sesuatu yang baru di situ yang selama ini tidak pernah orang berpikir sampai di situ. Sehingga kita berharap mudah-mudahan saja kondisi yang terjadi ini, harapan saya besar bahwa ini tetap dipertahankan dan ke depan bisa memberi ruang untuk menjadi refleksi bersama terhadap banyak hal, baik itu menyangkut tentang kehidupan politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi saya Maxi Making, tidak ada hal yang luar biasa pada diri saya, tetapi saya juga tidak tahu ini alasan Lotu Maping mengunjungi saya di sini. Ya mudah-mudahan saja ada hal yang bisa kita bagikan secara bersama-sama, baik itu untuk diri kita juga mungkin untuk orang lain. Seperti itu. Bapak, atau? Siap. Oke, tadi saya belum punya pertanyaan pilihan ganda, tapi waktu Bung Hansel bilang tampaknya paradoks, di depan rumah ada usaha percetakan batako tapi rumahnya pakai batu merah. Langsung saja pilih batako atau batu merah? Batu merah itu warna merah, batako warna putih. Pilih batako atau batu merah tanpa menjelaskan, pilih saja. Rumah tinggal saya batu merah. Jadi pilih batu merah. Ya. Batu merah. Jadi batu merah itu pilihan
Kalau batu pres, batako itu keharusan. Oke, Abang Maksi juga ini domisili di Toda Belu, Kelurahan Toda Belu, rumah persis di depan kantor lurah ya. Iya, iya. Dan juga mengisi ya ini usaha batako ini saya pikir bukan pekerjaan utama nih. Sepertinya mengisi waktu luang dengan mengerjakan batako. Itu kenapa Abang pilih batako? Padahal banyak orang lain nih orang isi waktu luang untuk buka yayasan, buka CV, urus kopi, apalagi belakangan ini. Kenapa batako? Sederhana saja sebenarnya. Awal ketika masuk di sini, saya lebih melihat kepada kebutuhan apa yang menjadi penting yang tidak disiapkan oleh masyarakat, oleh orang untuk kebutuhan masyarakat. Makanya dari situ dengan segala keterbatasan saya coba untuk bermain di usaha ini. Memang agak paradoks dengan saya diri juga lah, tetapi bahwa untuk hari ini saya cukup enjoy lah dengan apa yang sekarang sedang saya jalani. Begitu. Jadi untuk sampai ke kesimpulan paradoks itu mungkin kita pertama gali dulu Abang Maksi ini siapa, Ya. track record atau aktivitas sebelumnya apa, sampai tiba-tiba dapat di usaha batu pres ini, kesibukan hari ini. Saya pertama kali dengar nama Maksi Making itu waktu dulu diundang oleh narasumber pertama Lotu Maki, Paman Nusreo. Itu ada acara diskusi pemuda milenial. Lupa saya tema persisnya. Di Aula Santiosa. Di situ saya dapati salah satu narasumber Abang Maksi Making ini. Dari situ sampai sekarang, waktu pertama kali dengar nama Abang Maksi Making, terus dengar pemaparan sepintas waktu itu, karena kita juga jalan-jalan waktu itu. Terus habis waktu itu pertama kali Abang Maksi Making siapa? Waktu itu saya juga tertarik mau dengar apa pembahasan waktu itu, karena ada banyak pembicara waktu itu. Itu mungkin bisa Abang Maksi bisa bagikan lagi ke teman-teman Lotu Mapi. Mungkin apa yang disampaikan waktu itu dalam konteks pemuda ngada dan iya. anak muda, dan kenapa waktu itu jadi pembicara di situ, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman biar teman-teman yang nonton bisa dapat gambaran, karena orang-orang seperti ini kayaknya agak susah juga untuk orang cari tahu tentang mereka. Plus ini background, sekilas background dulu berkecimpung di mana. Saya sebenarnya kalau apa yang disampaikan Hansel itu, saya juga agak terkaget-kaget kok tiba-tiba nama masuk menjadi salah satu narasumber. Tetapi bahwa pada saat itu ketika diminta, mungkin dengan segala yang mereka pernah miliki tentang rekam jejak yang ada pada saya, kemudian saya diminta untuk itu dalam hal ini Pak Dure. Sehingga karena secara kebetulan juga dia tahu baik siapa saya sebenarnya, mungkin dari saya punya diri sendiri, tetapi yang lebih tahu banyak tentang saya itu ada di Dusreo lah. Karena kami kebetulan sama-sama. Dulu kebetulan di BMKRI sama-sama, di Kupang bergerak sama-sama. Sampai dengan di sini dia tahu bahwa saya ada di sini. Lalu pada saat kegiatan itu kemudian dia mencoba untuk menghubungi saya untuk melibatkan diri di sini. Tapi yang pastinya sebagaimana yang saya sampaikan dari tadi bahwa dengan segala yang saya miliki, bahwa kebetulan dulu itu cukup lama lah berkecimpung di dunia organisasi. Bahkan pada saat 98 masa-masa reformasi ada begitu banyak gerakan yang kita buat sampai pada titik akhirnya seolah-olah kita pensiun, terakhir terjun di dunia yang nyata. Dan ketika tiba di sini namanya ya
kalau mau kasar di wilayah orang, dan saya punya mau itu sederhana dari dulu. Orang melihat saya apa adanya lah, dengan segala kemampuan keterbatasan yang saya miliki. Tidak harus kemudian mengidolakan saya karena saya punya ini, saya punya itu, tetapi apa yang saya miliki itu yang kemudian minimal orang bisa mengetahui, mengenal saya. Dan mungkin dari situ juga makanya pada saat kegiatan diskusi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, saya kemudian terlibat masuk di situ. Yang notabene hal yang paling saya tekankan pada saat itu bahwa ngada sebenarnya membutuhkan sebuah kekuatan baru yang menjadi kelompok yang memiliki fungsi kontrol yang tinggi. Karena di mana-mana saya sering ngomong ngada ini, kalau kita mau jujur saja, api saja malas untuk mau hidup sebenarnya. Dan gitu sebenarnya. Dan sampai dengan saat sekarang ini saya belum melihat ruang itu ada. Makanya kenapa saya mengapresiasi yang begitu, saya memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap Lotu Mapi, sebenarnya ada di situ. Karena apa? Tidak pernah ada sebuah kekuatan yang menjadi fungsi kontrol terhadap kepentingan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan aktivitas pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan di Ngada. Lemah sebenarnya di situ. Makanya ketika kehadiran Lotu Mapi, saya lebih melihat arahnya ke sana. Bahwa ada banyak hal yang sebenarnya selama ini terkubur bisa terkuak dengan hadirnya orang-orang, dengan hadirnya narasumber, dengan hadirnya Pak Hansel, Pak Renar, Ardi. Perhitungan kita sebenarnya lari ke sini. Karena saya malah punya keinginan besar itu di situ sebenarnya. Karena saya tidak ada kepentingan politis yang luar biasa, apalagi ini yang kepentingan politik yang punya afiliasi langsung dengan kehidupan saya, baik itu urusan pemerintahan, tetapi bahwa minimal ada sebuah kekuatan yang bisa kita pakai untuk menjadi kontrol terhadap semua proses yang ada di Ngada ini. Kalau tidak maka ya kita tetap seperti ini. Api yang malas untuk, karena kita hitung saja berapa banyak orang yang sebenarnya ada di Ngada. Padahal kita semua ini tahu bahwa di mana-mana anak-anak muda Ngada di luar itu sangat cemerlang. Tapi kembali ke sini itu sepertinya meredup tidak. Tetapi untuk mengambil jalan lain di luar dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada itu sangat susah. Coba kita ambil pilihan lain dalam artian bahwa kita berdiri sebagai sebuah kekuatan untuk mengambil peran sebagai fungsi kontrol. Begitu Bapak. Jadi kalau tadi Abang Maksi di awal tadi bilang mungkin karena tidak penting-penting amat, itu kita belum klarifikasi. Justru karena penting kita datang, tapi penelusuran kita, Lotu Mapi ini selalu buat penelusuran kita terbatas. Jadi sependek yang saya telusuri, Abang Maksi ini man behind the gun. Man behind the gun. Man behind the gun. Jadi orang yang mengambil posisi di balik layar. Dalam konteks membagi api atau menumbuhkan api itu, dengan pengamatan Abang Maksi tentang anak-anak muda Ngada yang mungkin cemerlang di luar, tapi kalau pulang ke Ngada dia meredup. Itu kira-kira dari kacamata seorang man behind the gun itu bagaimana tuh kira-kira? Atau mungkin kesimpulan man behind the gun itu mungkin keliru? Berlebihan juga sih sebenarnya. Saya lebih melihat itu mungkin keliru, berlebihan ya. Kalau dulu sekarang lebih banyak mundur dan lebih senang berada di belakang. Tapi kalau dulu mau di belakang mau di depan juga kami sudah lewati itu. Artinya ada banyak tantangan yang sebenarnya menjadi
menjadi hal mendasar bahwa ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan apa yang ada pada dirinya, maka pada saat bersamaan hal-hal lain yang berada di luar dari dirinya, yang ada di samping, di belakang dan lain sebagainya itu diabaikan. Dan kondisi itu yang kalau mau sadar tidak sadar, entah minta maaf tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman yang ada di Ngada, lebih-lebih orang muda, tetapi kondisi itu sadar tidak sadar terjadi. Setelah pulang, kemudian realitas masyarakat yang sudah seperti ini, lalu kemudian itu dijadikan rutinitas, sehingga hal-hal yang sebenarnya selama ini dia geluti di luar, terpaksa pulang dan dengan demikian meredup. Di situ sebenarnya. Tapi buat saya tidak ada maksud apa-apa, hanya sebatas untuk mari coba kita bangun ini secara baik. Karena tidak ada sebuah kekuatan dalam hal ini misalnya organisasi kepemudaan yang berdiri. Karena apa? Selama ini banyaklah ketika saya masih berada di sini ada banyak gerakan yang kemudian dilakukan pada saat zamannya PRMS dan lain sebagainya. Tetapi itu sangat-sangat politis, yang sangat penuh dengan kepentingan politis yang ada di sana. Tidak ada sebuah kekuatan gerakan yang murni berasal dari generasi muda yang punya keinginan untuk mau membawa perubahan, setidaknya memberikan pengaruh dampak lain terhadap kepentingan yang lebih besar. Ini abang, Kita ini bisa diskusi sampai jauh. ini abang. Jadi tentang anak-anak muda tadi, terima kasih abang Maksi tadi mengapresiasi Lotu Mapi ya. Tapi selain Lotu Mapi, untuk konteks anak-anak muda yang ada hari ini, itu ada banyak tuh yang bikin lagu, mereka pakai Iya. Cicago, Dicago. ada komunitas Cicago. Iya. Mereka bikin banyak hal di situ. Terus ada yang penyanyi, ada yang bikin film. Iya. Silat Open Up bikin film. Terus ada banyak hal yang mereka buat. Tapi ini seperti kepingan-kepingan pasel yang terpisah. Nah, bagaimana itu? Kan abang ini kan kita tadi duduk di luar, orang lewat lalu-lalang, sehingga abang juga itu pasti jalan kemana-mana di Ngada nih pasti banyak teman nih. Bagaimana menyatukan kepingan-kepingan pasel itu di luar kepentingan politik? Ya, menjadi sebuah kekuatan lah. Satu ekosistem lah anak muda. Kalau mau omong soal kreativitas di luar dari urusan lain-lain, pemuda di Ngada paling kreatif. Itu kita harus jujur. Makanya ada banyak organisasi-organisasi yang sangat-sangat kreatif yang sebenarnya itu bukan, bahkan ada banyak yang bukan basicnya dari situ, tetapi kemudian muncul dari hobi, jalan yang berbeda. Muncul dari hobi dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu menjadi sangat kreatif. Nah, bagaimana cara menyatukan ini? Mestinya kita cari ekosistem. Kita cari sebuah ruang. Tetapi ini juga tergantung dari itikat baik. Yang paling pertama, political will dari pemerintah. Mereka mau membuka diri untuk kreativitas ini bisa dikemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih baik atau tidak. Itu yang paling pertama. Yang kedua, apakah ada ruang untuk semua informasi, baik itu dalam kaitan dengan urus pemerintahan misalnya, itu bisa dilepas keluar, sehingga itu bisa dikemas secara baik, dan itu memberi ruang kepada teman-teman yang punya kreativitas ini bisa kemudian mengambil sikap terhadap hal-hal ini atau tidak. Karena sebenarnya sadar tidak sadar, teman-teman yang kemudian ketika dilihat kreatif, ada banyak orang yang kemudian mencoba untuk mendekati itu, tetapi dengan target dan kepentingan yang politis, yang sebenarnya tidak disadari. Kalau mau jujurnya begitu, sebenarnya tidak disadari. Tapi saya lebih melihat itulah. Saya kebanyakan itu melihat segala sesuatu itu mungkin sangat politis lah, tetapi saya lebih senang melihat tidak di permukaan, tapi lihat di balik dari itu ada apa sebenarnya. Saya melihatnya di situ. Bukan gunnya tapi behind the gun. Itu kacamata seorang man behind the gun. Bukan, tetapi artinya kan gini. Kalau kita mau realistis, oke lah yang dia jalankan ini benar adanya.
Tetapi kalau dibalik dari itu ada skenario, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang sebenarnya sedang membuat settingan terhadap hal ini. Nah teman-teman ini kan sangat kreatif, dia enjoy dengan apa yang sekarang sedang dia jalani, sehingga hal-hal seperti itu diabaikan. Dan padahalnya yang tangan-tangan ini sebenarnya mau supaya kondisi yang sebenarnya kalau mau jujur status quo itu tidak boleh lagi ada hal-hal lain yang di luar dari itu yang mencoba untuk merusak tatanan ini. Makanya saya bilang kalau mau berubah ya potong mata rantainya, kan gitu. Mata rantai apa itu? Kita lurus tadi bahwa sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya ada tangan yang sedang bermain di balik itu. Invisible hand. Dengan kepentingan-kepentingan yang Pragmatis. ya kalau mau bilang pragmatis mungkin kebanyakan lari ke sana lah. Tapi saya lebih senang mau mengatakan bahwa sebenarnya tangan yang sebenarnya punya target tertentu di luar dari itu. Begitu Bapak. Oke, ini pas bakar rokok baru ini artinya masuk susah dihidupkan, ya? Api gampang dihidupkan sebenarnya. Oke, selama ini saya secara pribadi juga mencari-cari orang untuk ya semacam kita bikinlah evaluasi terhadap ini baru opening tadi ya, kesimpulan sementara ini cukup fasih juga ini ngomong politik. Melihat dari sisi yang lain, mulai dari api sulit menyala, lalu orang muda nggak ada kreatif tapi belum punya satu ya semacam visi bersama ya yang terlepas dari itu aneka kepentingan. Dan selama ini saya mencari kira-kira figur atau orang siapalah yang bisa kita ajak ngobrol untuk kita evaluasi Pilkada 2020. Nggak ada kemarin yang baru lewat 3 bulan. Yes. Di beberapa tempat itu kan biasanya diminta pengamat politik yang bicara atau akademisi yang bicara. Tapi saya pikir untuk ngada yang ya bisa sulit menyala, ngapain kita tunggu akademisi atau pengamat politik toh? Kita cari pengusaha batako evaluasi pilkada. Ya, kan orang yang melanjutkan fondasi berarti. Ya. Itu menarik juga. Menurut Abang Maksi, pilkada 2020 kemarin itu murni kompetisi atau hanya sekedar rutinitas 5 tahunan belaka? Atau hanya sekedar melanjutkan saja karena makin kesini kan kata lanjutkan itu menjadi sangat politis. Lanjutkan, saya kesian kata lanjutkan ini yang awalnya bebas tapi tiap 5 tahun itu menjadi sangat politis kata lanjutkan. Menurut Abang itu juga kata cukup sudah, bisa juga sangat politis. Ya, cukup sudah, ganti yang muda. Pak sudah. Oke, begitu ganti yang muda. Ya, cukup sudah lah. Bagaimana? Saya sebenarnya tidak pada porsinya untuk mencoba menjawab hal itu. Karena apa? Saya bagian dari itu. Saya juga bagian dari itu, termasuk orang yang kalah. Tetapi bahwa mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bagikan sama-sama. Yang pertama, kalau seandainya secara kasat mata kita lihat proses kemarin itu memang murni kompetisi murni lah, karena ada banyak pemain baru yang mencoba untuk terjun untuk sama-sama mengambil bagian dalam proses itu. Walaupun memang di situ juga ada istilah lanjutkan yang kemudian juga kalau kita mau jujur tidak terlalu punya nilai positif lah sebenarnya kalau mau kasar kan gitu. Kalau mau lanjutkan apa sebenarnya? Kecuali kalau ada hal yang luar biasa baru kita ngomong soal lanjutkan. Tetapi refleksi besar yang mestinya kita harus pakai ketika menghadapi kompetisi seperti ini adalah bahwa proses politik kemarin yang terjadi di Ngada itu tidak sangat lekat dengan budaya. Saya mau sampaikan itu sangat lekat dengan budaya. Tetapi hukum kekerabatan itu buat saya nilainya kecil sekali dalam urusan menentukan pilihan. Hukum kekerabatan nilainya kecil.
Berarti kita harus cari tahu apa yang sebenarnya menjadi kekuatan perekat yang membuat orang mau untuk memilih seorang calon. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi budaya saya melihat itu. Dari budaya itu juga kemudian berimbas kepada pos politik. Sehingga saya sampaikan terus terang, kalau seandainya tidak ada apa-apa, bermain dengan modal semangat, modal nekat, sebaiknya tidak usah mengambil bagian dalam kompetisi di ngada sebenarnya kalau mau jujur. Itu refleksi sebenarnya yang oke lah, mungkin ada banyak orang yang merasa kurang terlalu sreg dengan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi ini sudah menjadi tren. Lalu ada banyak orang yang kemudian menyampaikan kepada kami secara pribadi dalam diskusi lepas bahwa karena ini sudah ditanamkan sejak awal, beberapa tahun kemarin sudah ditanamkan dan itu kemudian terbawa terus dalam proses ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata di pilkada kemarin itu urusan geopolitik yang beberapa kali selama ini menjadi pegangan banyak orang untuk memprediksi kemenangan sebelum proses itu berlangsung, ternyata jauh, sangat jauh sebenarnya. Sehingga saya lebih melihat ke situ. Yang pertama dalam kaitan dengan budaya, tetapi dalam hal budaya urusan kekerabatan bukan menjadi penentu orang bisa menentukan pilihan, bukan. Berarti ada hal lain lagi yang sebenarnya ya saya tidak perlu ngomong, kita memahami itulah. Mungkin teman-teman atau mereka. Tapi tetap kemarin itu kompetisi murni ya. Kemarin kompetisi murni buat saya, kompetisi murni. Dan walaupun memang ada, kalau mau jujur, ada generasi-generasi tua. Ada 1-2 orang yang masuk dalam kategori generasi tua. Tetapi ada generasi muda yang sudah berani untuk mengambil peran di situ. Walaupun memang keinginan itu belum bisa tercapai lah. Dan yang paling menentukan kemarin itu juga, walaupun dalam urusan kekerabatan itu saya bilang hukum kekerabatan tidak berlaku, tetapi ada satu nilai positif itu seberapa lama orang mensosialisasikan dirinya. Seberapa lama orang mensosialisasikan dirinya itu juga menjadi titik penentu sebenarnya. Tetapi kalau hanya seberapa lama juga orang menentukan mensosialisasikan dirinya, hanya sampai di titik di situ juga tidak mungkin. Karena apa? Prediksi kemenangan kemarin itu sebenarnya hanya 2 minggu terakhir sebelum kompetisi itu berlangsung. Jadi awal-awal itu buat saya itu biasa itu. Kompetisi berlangsung itu buat saya kemarin itu hanya 2 minggu. 2 minggu terakhir itu yang menjadi kompetisi yang memang benar-benar luar biasa. Dan bahkan ada banyak prediksi yang terakhir ujung-ujungnya kan meleset semua. Ada apa di 2 minggu terakhir? Artinya arah angin berubah. Buat saya yang jegal atau ada striker yang tiba-tiba. Tidak, intensitas permainan sudah semakin tinggi lah. Buat saya begitu. Atau pelatih dicopot. Pelatih dicopot tidak. Intensitas permainan semakin tinggi, dan karena intensitasnya itu semakin tinggi, maka kos politik juga kan semakin tinggi. Sehingga bagi orang-orang yang tidak punya kos politik dalam ruang-ruang itu, minta maaf saja, kan gitu. Kira-kira menurut abang apa dampak dari kompetisi di 2 minggu terakhir itu terhadap ngada ke depan itu bagaimana? Kan tadi kan bilang ditanamkan sejak dulu misalnya, ditanamkan sejak awal. Kira-kira dampak dari kompetisi itu dengan hal yang sudah ditanamkan sejak awal, ditambah kompetisi ketat di 2 minggu terakhir itu, kira-kira dampak buat ngada ke depan itu apa? Kita refleksikan saja 100 hari pemerintah itu bekerja. Itu akan ketahuan terjawab dalam proses itulah sebenarnya. Karena sebenarnya kalau mau jujur, kepingan-kepingan yang sebenarnya selama ini terlepas semua dan sudah dilepaskan habis di masyarakat pada saat kampanye,
ini kalau diramu secara baik, maka dalam proses 100 hari itu sudah bisa ketahuan. Tapi buat saya sampai dengan hari ini belum ada dampak yang positif bahwa Ngada punya pemimpin baru. Lu bukan sakit hati? Bukan. Saya sampaikan apa adanya. Artinya apa? Keinginan kita kan satu, siapapun dia, bahwa buat saya kompetisi sudah selesai lah. Oke. Bukan sakit hati ya? Ya, itu tidak. Buat saya permainan itu sudah selesai. Sekarang ini saya kira semua orang, bahkan saya secara pribadi, teman-teman pada yang juga bermain pada ruang yang berbeda dengan pemimpin yang hari ini dia lahir sebagai pemenang, itu juga punya keinginan yang sama, bahwa minimal kepingan-kepingan atau serpian-serpian yang kemarin itu dilepaskan pada saat kampanye, itu kalau bisa diramu secara baik dan kemudian itu dikemas, lalu itu bisa menjadi hal yang positif untuk perjalanan pemerintahan ke depan. Tapi kalau kemudian itu dianggap sebagai karena itu ini karena programnya dia kemudian dilepas, nilainya tidak ada sebenarnya. Berarti kita, karena buat saya pertarungan sudah selesai. Jadi ini apa? Abang Maksi mendorong ini kolaborasi setelah kompetisi. Iya, maunya saya begitu. Tetapi mestinya ada ruang baru lah. Ada ruang baru. Karena secara kasat mata mungkin orang melihat hanya untuk mengungkapkannya tidak. Adanya mata rantai yang sebenarnya bisa saja membelenggu proses pemerintahan. Itu kita lepas. Harus dilepaskan semuanya. Kepentingan itu harus kita lepaskan semuanya. Biarkan Pak Bupati, Pak Wakil bisa menjalankan aktivitas, baik itu berkaitan dengan program kampanye yang mereka sudah sampaikan, tetapi juga ada hal-hal yang sebenarnya punya nilai positif yang disampaikan oleh calon-calon lain. Mari kita ramu secara baik untuk bisa mereka lakukan dalam perjalanan ke depan. Karena apa? 2021 ini selesai, 2022, 2023 proses baru untuk pilkada serentak 2024. Artinya apa? Waktunya sangat mepet. Jadi kalau seandainya ruang ini tidak dimanfaatkan baik dan mata rantai kepentingan ini tidak dilepaskan, maka dampak yang diperoleh dengan lahirnya pemimpin baru, saya kira saya meragukan itu. Jadi ini ada quotes selalu Pak sampai bilang pengabdianku kepada partai berakhir ketika pengabdianku kepada bangsa dan negara dimulai. Yap. Itu ada satu quotes, lupa saya siapa yang bilang itu. Dalam konteks daerah, misalnya tingkat kabupaten, Ya. Bisa tidak pengabdian pada mata rantai itu selesai ketika pengabdian pada kabupaten itu dimulai, pada daerah itu dimulai? Bisa tidak? Terlalu bisa. Seberapa jauh ruang itu buat saya bilang ini kan dalam kaitan juga dengan political will. Itu mungkin bukan pengabdian pada mata rantai, tapi melepaskan belenggu dari mata rantai. Bisa tidak dimulai? Ini kan tergantung itikat baik saja sebenarnya. Tergantung itikat baik. Kalau kita punya itikat baik, tapi bukannya belenggu itu tidak disadari, namanya belenggu. makanya saya bilang ini kan tergantung itikat baik. Ketika semua orang yang kemarin terlibat secara langsung dalam urusan ini, khususnya teman-teman di partai misalnya, atau petinggi-petinggi partai tingkat kabupaten, mereka duduk lalu kemudian kita ngomong beberapa hal yang kemudian sangat solutif yang bisa diambil dalam kaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan, dan itu misalnya diterima baik oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil, apa salahnya? Terlalu bisa. Dan ini apabila dilakukan, maka belenggu yang saya katakan tadi mata rantai itu dengan sendirinya dilepas. Dengan sendirinya buat saya. Itu dilepas. Karena apa? Kekuatan-kekuatan yang kemungkinan besar selama ini dipakai. Ya toh? Yang selama ini dipakai untuk membelenggu, mari dicoba dihimpun, diramu secara baik.
Sehingga tidak ada lagi kekuatan lain yang bermain di luar daripada itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk golongannya. Hati-hati. Hati-hati ya. Apa pendapat abang tentang ada istilah biasa di masa-masa akhir pilkada itu biasa bilang ada istilah tim setelah sukses. Itu apa pendapat abang? Dan itu yang soalnya sebenarnya ada di situ. Hari ini antara sadar ataupun tidak sadar akan ada banyak orang mencari ruang untuk itu. Dan kemudian nanti bahasa atau istilah yang ketika muncul tim setelah sukses itu biasanya lahir dari orang yang menganggap dirinya berdarah-darah pada saat proses politik itu berlangsung dan kemudian mereka sudah terima kemenangan, sudah dapatkan kemenangan, lalu kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Lalu berbanding terbalik dengan mereka yang sebenarnya selama ini mungkin bermain di ruang lain, lalu pada saat bersamaan dianggap dalam tanda kutip dianggap mendapatkan apa-apa dari situ, lalu kemudian ada yang disebut sebagai tim setelah sukses. Tapi buat saya itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bahasa atau istilah itu ada karena memang kondisi itu terjadi dan ada. Makanya saya bilang tadi, apakah ada itikad baik dari pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk bisa melepaskan diri dari situ atau tidak? Kalau tidak berarti karena sadar tidak sadar akan ada banyak orang yang nanti akan bermain ke situ. Apapun alasan dia harus punya cengkraman kepada pusat kekuasaan khususnya di tingkat kabupaten kan gitu. Namanya urusan politik ini kan tidak dengan serta-merta, tetapi bahwa ketika saya kalah bagaimana cara bangkit dan bisa mengambil bagian dalam proses itu. Ya syukur-syukur kalau masuk ke dalam untuk mempengaruhi kebijakan yang berimbas pada kepentingan banyak orang, ya kita bersyukur itu. Tetapi kalau seandainya masuk ke dalam hanya sebatas untuk mau mendapatkan apa yang dia inginkan secara pribadi, baik itu keuntungan ekonomi maupun keuntungan politis, ya saya kira tidak ada gunanya. Tapi ada juga kan misalnya orang-orang yang dia tidak terlibat berdarah-darah di satu kubu tertentu misalnya, dia tidak terlibat, tapi oleh karena kemampuannya dia kemudian ditarik masuk, kan bisa juga itu disebut tim setelah sukses. Kalau seandainya itu bahwa itu masuk kepada istilah Ya, dan kita mereka drag man on the right place lah, menempatkan orang sesuai dengan porsinya. Buat saya tidak ada hal yang luar biasa. Yang penting target kepentingan dia. Saya kira karena kebijakan menentukan siapa yang pantas berada di situ, itu kalau mau jujur banyak juga yang sebenarnya sangat-sangat politis. Sehingga ketika misalnya itu diceritakan latar belakangnya, lalu kemudian itu tergantung dari itikat baik tadi. Dan itu masuk di kolaborasi berarti. Kolaborasi ya. Kalau ya kolaborasi tanpa kepentingan baik, kalau kolaborasi dengan segala macam kepentingan ya Tetap kompetisi. Apa? Bagian dari koalisi gemuk. Ya koalisi gemuk. Ya bisa. Oke Abang, dari awal tuh kita lebih banyak pakai metafora nih. Mulai dari batu merah, lalu man behind the gun, lalu lanjutkan cukup sudah tadi disebut. Mungkin sekarang pertanyaan dari saya mungkin kita bikin lebih konkret lah, bila perlu kita menyebut nama-nama, menyebut nama-nama. Dari tadi ini macam sulit sekali menyebut nama bupati dan wakil bupati ini. Gitu. Saya tertarik dari Abang bilang anak Ngada di luar begitu cemerlang, tapi ketika kembali macam meredup, bahkan api saja malas mau menyala di Ngada. Dan saya sepakat, dan itu makin kesini tuh makin menjadi perbincangan, terutama di usia-usia kami nih. Dan berapa kali kita turun ke kampung-kampung, kita dengar wacana itu mulai berkembang. Itu kurang lebih 10 tahun terakhir ketika MS muncul, dia lama di Bali, lalu Pak Andi Paru lama di Papua. Makin kesini diskusi itu kemudian berkembang
Bahkan ada yang sampai pada suatu pernyataan yang cukup kuat bahwa kalau kamu mau maju bupati di Ngada jangan terlalu lama tinggal di Jawa. Pergi. Harus tinggal di luar. Pergi keluar, cemerlang dari luar, pulang baru fight. Itu apakah abang mengamini wacana itu? Bahkan sudah bukan menjadi wacana lagi, bahkan sudah menjadi sesuatu yang sudah cukup credo. paten nih. Maksudnya semacam kredo baru nih. Wah, MBS tuh lama di luar tuh, Pak Ande lama di luar. Jadi kalau kamu mau maju keluarlah. Gini. Jadi sekaligus mewanti-wanti untuk yang 2024 mau maju. Jangan sampai ada orang baru yang datang. Terus kemudian kita punya persiapan konsolidasi selama ini menjadi sia-sia gitu kan. Ini tidak bermaksud untuk kemudian menyudutkan orang lah. Tetapi saya lebih melihat begini. Kalau misalnya kita mau realistis saja kan begini, itu sederhana. Mungkin saja orang yang di luar ini kan dosanya tidak kelihatan toh. Kalau mungkin saja. Mungkin saja. Tetapi buat saya bukan suatu ukuran. Ukuran yang paling besar adalah seberapa besar kepedulian orang yang ada di sini, yang sudah berada di sini dan bahkan diberi ruang untuk bisa mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang. Tetapi itu kemudian dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur yang biasa dipakai di masyarakat itu adalah apa yang kau sudah buat untuk saya. Terus kebaikan yang seperti apapun juga itu bisa saja luntur ketika satu keinginan kecil yang dia mau dari orang yang kita usung misalnya, tapi itu tidak terpenuhi, satu saja, kecil saja misalnya, tapi itu akan menjadi noda untuk dirinya dan bahkan itu akan dipoles menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi dosanya dan kemudian tidak diperoleh. Makanya kemudian itu akan membunuh dirinya sendiri itu sebenarnya. Terbuat saya kalau bisa yang ada di sini, yang selama ini bergelut di sini, cari makan dan hidup di sini, ya jangan pernah merasa diri kalah. Tapi kalau seandainya image seperti ini yang disampaikan oleh Renard itu kemudian dipegang teguh, tapi buat saya secara pribadi tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada hal yang luar biasa yang kemudian itu menjadi ukuran bahwa orang di luar, ya mungkin saja saya sampaikan tadi, mungkin saja ketika orang berada di luar dosanya tidak kelihatan toh. Jadi selama ini invisible semua hand, baik saja. hari ini invisible sin. Dosa-dosa yang tidak kelihatan. Terus semua punya dosa semua kan? Ya namanya manusia pasti, apalagi pernah bergelut dalam ruang publik, walaupun tidak terlalu kelihatan, tetapi dosa-dosa kecil itu pasti ada, harus diakui itu. Sedangkan kita hidup bermasyarakat, bertetangga saja, mungkin saja ada hal yang kurang berkenan sedikit. Tapi ini menarik sebenarnya. Mungkin butuh refleksi panjang, harus didiskusikan untuk dicari tahu itu sebenarnya. Tapi yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu pandangan pribadi lah. Tidak bermaksud untuk mengeneralisir bahwa semua yang terjadi seperti itu. Mungkin orang yang di luar itu memang dulu ketika dia berurusan dengan orang Ngada yang ada di luar baik, dan kemudian orang-orang yang pernah merasakan kebaikan beliau datang dan kemudian menjadi tim pemenangan di sini, kan bisa saja tuh gitu. Memberikan testimoni. Tadi itu menarik tuh abang bilang mungkin orang yang lama di luar tuh dosa-dosanya tidak kelihatan, invisible sin. Lalu pemilih kita hari-hari ini, apakah dia konstituen murni ataukah daftar masuk dalam daftar pemilih tetap atau hakim moral? Karena ngomong soal dosa yang kelihatan dan dosa tidak kelihatan, apakah masyarakat kita mulai berjalan ke arah situ menjadi hakim moral sebenarnya? Mereka masuk ke bilik suara itu untuk menghukum salah satu atau salah empat. Ya mau tidak mau kondisi itu terjadi, Bapak. Mau tidak mau kita dalam urusan hakim politik, moral, ya, hakim moral. dalam urusan politik hal-hal seperti itu memang terjadi.
Makanya kemarin di berbagai tempat kan orang serukan tidak boleh ada kampanye hitam dan lain sebagainya. Tetapi memang saya sampaikan tadi dari sisi budaya, untuk ngada ini yang saya pelajari, yang saya pahami itu seperti itu, bahwa ketika sedikit saja ada hal yang kemudian kurang berkenan, itu terbawa sampai pada urusan-urusan politis. Itu pasti. Orang tidak berpikir tentang kira-kira kepentingan apa yang sebenarnya dia usung. Tapi orang malah lebih melihat kepada hal-hal yang buat kita mungkin itu hal biasa sebenarnya yang tidak ada dampak politisnya. Cukup muka asam. Atau jalan di jalan tidak sempat tegur. Atau jalan kebetulan lihat orang kemudian karena terlalu dingin kaca dikasih naik, lalu itu dianggap tidak menghargai, kan gitu. Maksudnya kalau musim kampanye tidak dingin. Itu beda lagi lah. Beda lagi karena maunya semua orang maunya semua orang harus melihat mereka ini politik lah. Tadi abang ngomong soal anak-anak muda di luar. Kalau lebih spesifik ke mungkin kader-kader mudanya abang di PMKRI itu seperti apa? Karena di episode kedua Lotu Mapi itu ada salah satu pertanyaan. Waktu itu bintang tamunya PMKRI ya, Aris selalu PMKRI. Itu ada salah satu pertanyaan. PMKRI ini seperti apa? Seperti kawat Chandra di muka politik. Ya kan? Kalau tidak salah arah pertanyaan seperti itulah. Karena cenderung orang-orang yang di PMKRI ini pasti diselamat dengan politik. Apakah memang begitu? Itu mungkin ada harapan lain. Atau mungkin ada spirit yang hilang mungkin. Ya. Mungkin. Dan lebih konkretnya kalau bukan merah kuning. PMKRI. Arahnya ke situ. Kalau saya secara pribadi tidak pernah dalam urusan organisasi jangan pernah berpikir untuk mengidolakan orang-orang itu. Bahwa memang kalau seandainya kalau kita lihat secara gamblang, maka rata-rata orang yang di PMKRI ketika setelah dari situ selalu bersentuhan dengan urusan politik. Tetapi bahwa memang harus kita akui juga bahwa dalam proses itu, ketika proses dinamika yang kita alami di organisasi, keinginan itu kemudian terbawa masuk sampai pada urusan kepentingan masyarakat yang besar. Tapi yang sebenarnya mau dibangun dalam urusan organisasi PMKRI khususnya itu bahwa itu persoalan tentang kepedulian. Dan teman-teman di Ngada, apalagi misalnya contoh sederhana di Kupang saja itu, generasi muda di Ngada itu sangat potensial, Mak. Buat saya sangat-sangat potensial. Tapi saya tidak tahu lah, mudah-mudahan entah ketika muncul dan tiba di sini lalu merasa kehilangan ruang untuk mengekspresikan dirinya, ataukah tidak tahu memulai dari mana. Saya tidak sampai pada simpul itu. Tetapi buat saya kalau di luar mereka luar biasa, anak ini luar biasa. Hanya memang banyak yang setelah dari situ kebetulan mungkin ada yang diidolakan di kuning, yang diidolakan di merah, lalu kemudian mengambil pilihan ke sana. Tetapi tidak dengan serta-merta begitulah. Jangan kemudian misalnya contoh saya di merah, lalu kemudian ada yang merah, tidak. Kita mau teman-teman kita yang di luar, adik-adik kita, generasi muda Ngada yang ada di luar, saya punya mau itu bahwa di ruang manapun juga, di tempat manapun juga, idealisme dan kepedulian itu mestinya harus dipegang teguh. Dan itu karena buat saya hanya dengan idealisme dan kepedulian, kreativitas teman-teman yang tadi kita omong itu bisa kita satukan. Tapi kalau tidak itu saya kira, karena rata-rata semua orang dan target dan cita-cita tersendiri kan. Setelah dari sini saya keluar dari sini saya harus jadi ini, kan begitu.
Tapi kalau seandainya obsesi itu lebih besar dari idealisme dan kepedulian, akhirnya hasilnya ya. Kalau mau idealisme kan itu memang benar-benar kemewahan, idealisme itu kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda kata Tan Malaka. Ya. Makanya kemarin di seminar kan, pada saat seminar diskusi publik Sumpah Pemuda kan saya sampaikan itu. Saya punya keinginan itu satu, ada sebuah ruang yang bisa dipakai. Karena apa? Kita tidak menghendaki agar pemerintah menyiapkan ruang itu, tetapi mengekang kepedulian mereka, mengekang idealisme mereka, sama dengan tidak ada guna sebenarnya. Jadi pertanyaannya bisa ini, adakah ruang bagi idealisme? Ya. Ataukah ruang itu harus dibuat? Diciptakan. Ruang harus diciptakan. Harus diciptakan. Makanya kemarin itu ketika diskusi kemudian ada wacana yang kemudian muncul bahwa disiapkan ada lokasi di GOR, kemudian semua elemen-elemen generasi muda di tempat itu dijadikan simpul untuk kekuatan. Buat saya bukan di situ. Bukan kita siapkan tempatnya, tidak. Jadi not house, bukan house, Iya. home. Kalau hanya sebatas pada ruang itu, generasi muda, anak-anak ini kan contoh sederhana, di pinggiran jalan sekalipun juga kami bisa duduk diskusi, bisa bercerita. Tidak harus di tempat yang luar biasa, tidak penting. Atau tidur di mana saja bisa. Tetapi maunya saya itu begitu. Hanya memang mungkin yang saya sampaikan ini terlalu ideal juga lah. Nah ini saya mau tanya Abang itu tuh. Abang bisa tidak prediksi orang yang dengar hal-hal yang ideal? Kira-kira tanggapan mereka tentang hal-hal yang ideal? Pasti ada banyak yang kemudian, ya pasti akan ada banyak yang buat yang kemudian memprediksi punya pikiran. ya, saya menganggap bahwa akan ada banyak orang yang protes dalam pengertian mungkin dia tertawa ini orang. Tapi karena saya bilang kalau mau omong jujur, kalau mau kaya kita semua ini bisa kaya lah. Tapi saya mengambil pilihan sederhana, santai, apa adanya daripada yang saya sampaikan ini kan begini, jangan jadi pengemis lah. Kalau mau jujur tuh, ukuran idealisme sederhananya di situ lah, jangan jadi pengemis. Biarkan kau punya kemampuan diri itu bekerja. Tapi kalau hanya batasannya bahwa datang di sini kemudian kerja urus cari proyek sama dengan urus kreativitas, lalu ujung-ujungnya kita curi uang di Pemda misalnya, kita minta uang di Pemda misalnya, kita minta uang bantuan orang lain, tetapi kreativitas kita tidak bisa dikekang, idealisme kita tidak bisa kemudian dibelenggu, kan begitu. Hari ini kita kalau mau jujur ya posisi generasi muda harusnya pukul rangkul. Idealisme lebih ke hal yang taktis. Pukul untuk hal-hal yang bersifat kritis dan kita anggap itu kita harus ambil peran di situ. Tetapi kemudian ketika hal-hal yang memang mesti harus didiskusikan dan dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan politik, ruang itu harus kita buka. Jangan kemudian karena menganggap ini karena dia dulu saya tidak dukung dia lalu kemudian, tidak bisa begitu. Itu sangat pragmatis dan idealisme tidak bisa bermain pada ruang itu. Pada hal-hal tertentu yang dianggap prinsipil kita mengambil sikap jelas. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya membutuhkan sentuhan pemerintah, membutuhkan kebijakan, membutuhkan itikat baik dari pemerintah, kita harus buka ruang untuk diskusi. Dan bila perlu menggunakan kelompok penekan untuk mempengaruhi kebijakan, gitu. Tapi kalau seandainya hanya sebatas menggunakan kelompok penekan tanpa ada ruang lain untuk bisa membangun diskusi, bagaimana mempertemukan ide dan gagasan semua? Lalu pada saat itulah kita omong bahwa karena ada banyak orang lah sebenarnya sedang berusaha untuk mencari nyaman saja. Tapi saya mungkin termasuk saya, tapi saya tidak terlalu berpikir ke arah situ sih. Kalau boleh sharing ya Bang, saya selalu ingat kalau
orang mendorong anak muda untuk membuat ekosistem atau membuat bentuk satu kekuatan. Saya selalu ingat pertama itu di film Troya, waktu perdebatan antara Achilles dengan Agamemnon, rajanya. Dia bilang anak muda berperang di pagi hari, itu merebut pantai di pagi hari, dan orang tua membicarakan kemenangan di sore hari. Begitu. Terus yang kedua, cerita Sirif masuk kota menembaki koboi. Sirif masuk kota menembaki koboi. Tapi begitu koboi mati, Sirifnya kembali ke gunung. Kota terserah siapa mau pimpin, mau atur itu kota, tapi dia hanya diselesaikan. Iya, kan itu sebenarnya. Untuk konteks anak muda, kira-kira sejauh mana anak-anak muda itu terlibat di dalam misalnya proses pergantian kekuasaan 5 tahunan sekali, itu kira-kira sejauh mana dia punya keterlibatan? Kalau misalnya mereka ini tidak punya kekuatan, tapi misalnya mereka infiltrasi atau mereka bergabung di kelompok tertentu, kira-kira sejauh mana mereka punya keterlibatan, dan kalaupun setelah ada satu pemerintahan baru, misalnya mereka bergabung dalam pemerintahan, sejauh mana mereka punya batasan, dan kalaupun mereka membentuk satu kekuatan di luar sebagai penyimbang, kira-kira sejauh mana juga mereka punya keterlibatan. Karena di situ kan perdebatan antara gerakan moral dan gerakan politik kan seperti itu. Berlangsung dari kritik, gerakan politik dia sampai yang hal yang lebih mendasar. Makanya saya bilang ini teman-teman, kita generasi muda malah tidak berpikir sampai sejauh itu. Keinginan kita itu bahwa pada saat ketika ruang itu dipakai untuk harus bertempur, ya mari kita buka ruang untuk itu. Tetapi pada saat itu kita harus kembali dan membiarkan itu, silakan, dengan sebuah kekuatan moral yang kita punya, bahwa kan kita ngomong dari tadi soal mata rantai. Satu kekuatan yang bisa memutus mata rantai itu sebenarnya ada di situ. Hanya memang saya tidak tahu lah ini kalau misalnya di Ngada kita harus memulai dari mana. Tetapi buat saya ada, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada apabila memang itu ada hal-hal yang prinsipil yang mau untuk generasi muda harus maju sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan itu, kenapa tidak? Tetapi pada saat itu ruang politis harus dipakai. Ketika perjuangan itu sudah selesai, ruang politis kita harus pakai dalam artian bahwa bagaimana mempengaruhi kebijakan itu sehingga keinginan terhadap perjuangan kita itu bisa kemudian dalam perjalanan bisa terlaksana hanya pada kebijakan politis, Pak. Sebab kalau perjuangan itu selesai dalam perjalanan akan kembali lagi. Karena apa? Kita selesai, kita puas dengan apa yang sudah ada. Tetapi kemudian bagaimana mempengaruhi kebijakan ke depannya seperti apa, kan kita tidak ada urusan lagi. Makanya orang kebanyakan kita omong idealisme selalu bersentuhan dengan urusan politis, ya di situ sebenarnya. Dan ini bukan hal yang, kalau mau jujur, bukan hal yang tabu. Kalau mau jujur kan begitu. Bahwa ada orang-orang kreatif, ada orang-orang yang memang generasi muda, ada kelompok-kelompok kreatif yang sebenarnya pada ruang tertentu kita butuhkan mereka. Tetapi pada saat-saat ketika perjuangan kita itu dicapai pada titik klimaks, pada saat itu juga kebijakan harus ada orang yang bisa kita gunakan, kita pakai untuk bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Atau kalau tidak itu, maka dalam perjalanan tetap sama, tidak ada guna. Yang saya lihat itu seperti itu. Beberapa tahun kemarin ketika pada saat MS berkuasa itu kan ruang itu dibuka, tapi kebanyakan sangat-sangat politis. Jadi perjuangan lebih banyak mengarah kepada kira-kira kepentingan apa yang harus kita usung. Dan itu biasanya lari kepada pesan sponsor, tidak ada yang kemudian harus, tidak ada itu. Pesan sponsor. Ya, jadi gitu ya. Obrolan kita kali ini dengan Abang Maksi Maki Cukup berat ya. Kita harus dinonton 3-4 kali tentu. Dan pasti berat karena dari penyampaian Abang Maksi itu selalu menyimpan paradoks. Iya. Selalu menyimpan paradoks. Seperti tadi pembuka tadi
pengusaha Batako rumahnya Batu Merah. Dia Abang Maxim menjelaskan hal yang ideal, tapi menyadari bahwa sekarang situasinya tidak ideal. Iya. Dan hal-hal yang lain saat kita tidak perlu ulang di akhir ini kan teman-teman sudah nonton dari tadi pasti tahu lah titik-titik paradoksnya itu di mana. Itu dengan jujur disampaikan mungkin sedikit gila di tengah situasi seperti ini. Iya. Menyampaikan hal-hal yang ideal, tapi api tidak boleh sampai sulit untuk hidup. Untuk dinyalakan. Karena menyalakan api itu sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit sebenarnya, menyalakan api. Sangat mudah. Dari leluhur dulu kan mereka bisa, tidak perlu pakai korek, pakai bambu saja bisa. Jadi dari perbedaan-perbedaan atau dari persilangan itu, dari tesis dan antitesis, gesekan-gesekan itu bisa muncul api tidak bicara. Sekaligus mungkin menghangatkan kita yang sedang dingin di daerah dingin. Ya. Mungkin ini terakhir Abang Maxim mungkin ada pesan untuk teman-teman muda atau mungkin teman-teman yang hari-hari ini membuat komunitas kreatif, kerja-kerja kreatif mungkin individu atau juga mungkin buat para pengampu kebijakan, para politisi, para teman-teman yang mungkin berada di instansi-instansi tertentu. Abang Maxim mungkin punya nomor SMS, tapi itu kan pesan sebagai seorang man behind the gun kan pasti beda dengan pesan di ruang publik. Itu yang mereka mau dengar juga. Kalau pesan di ruang publik itu bagaimana? Apakah sama di SMS atau tidak? Pesan untuk mereka yang sedang ingin menyalakan api. Tidak, buat saya mungkin ada banyak hal yang saya sampaikan tadi menurut pandangan banyak orang mungkin terlalu ideal lah. Tetapi bahwa buat saya semangat itu harus kita tumbuhkan. Kalau kita mau supaya ada perubahan besar yang boleh terjadi, hal-hal yang sebenarnya selama ini membelenggu urusan-urusan pemerintahan dan bahkan sampai sentuhan-sentuhan pemerintahan itu mungkin banyak yang kurang dirasakan. Kondisi-kondisi itu harus kita bangun. Sehingga keinginan saya sebenarnya sederhana lah. Tidak kemudian bermaksud untuk menggurui atau kemudian seolah-olah lebih tahu dari pikiran pandangan teman-teman generasi muda yang sedang berkreasi di berbagai bidang. Tetapi minimal ada sebuah urusan tentang dalam kaitan dengan kepedulian terhadap kepentingan banyak orang itu mestinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kreativitas yang selama ini kita lakukan. Keinginan saya sebenarnya ada di situ saja. Tidak ada hal yang luar biasa. Walaupun memang mungkin menonton, mendengar ini ada banyak orang yang merasa tidak puas lah. Seolah-olah dalam tanda kutip seolah-olah saya dianggap sangat suci lah dalam urusan seperti ini. Tetapi yang saya mau sampaikan itu bahwa semangat itu jangan sampai pupus. Di semua ruang, di segala tempat saya selalu sampaikan, boleh kita bangun sebuah kreativitas yang luar biasa terhadap generasi muda untuk kepentingan perutnya, kepentingan ekonominya, tetapi isi otaknya itu harus kita ramu secara baik sehingga tingkat kepedulian dia terhadap kepentingan banyak orang itu jangan sampai juga hilang, luntur karena egonya pribadi terhadap kepentingan dirinya yang lebih mendominasi. Di situ sebenarnya bahwa memang dalam kondisi dan situasi saat sekarang itu yang seperti ini mungkin dianggap sangat-sangat ideal, tapi bahwa yang ideal itu akan sangat sederhana kalau kita mau lakukan, dan itu butuh itikat baik bukan saja dari pemerintah dalam hal ini penentu kebijakan, tetapi dari kita yang sebenarnya terhimpun dalam berbagai organisasi-organisasi itu. Organisasi-organisasi kreatif yang sebenarnya selama ini ada banyak sekali yang berkembang di ngada. Tetapi sebenarnya sentilan kecil yang saya sampaikan itu tidak kemudian bermaksud untuk mengabaikan hal-hal yang sudah dilakukan itu. Sebenarnya seperti itu saja Pak Nera. Kurang dan lebihnya secara pribadi dengan segala keterbatasan yang saya miliki saya minta maaf. Siap. Terima kasih banyak. Apa ya? Seperti itu ya. Ya. Tapi paling terakhir dari saya. Ini kita kembali ke awal tadi. Abang Maxi punya usaha kecil-kecilan mengurus mencetak Batako, tapi
antara Batoko dan Batu Merah memilih Batu Merah karena rumah saya dibangun pakai batu merah. Tapi kalau misalkan abang 2-3 bulan atau 1-2 tahun ke depan ada yang bawa anakan kopi atau anakan kentang, kira bagaimana? Kenapa bukan jahe? Jahe ini sudah Kopi terlalu dan ramai kentang. di pasaran. Ada yang bawa anakan hijau lah begitu. Saya hanya mau sampaikan bahwa saya enjoy dengan apa yang sekarang saya jalani lah. Jadi kalau memang itu memberikan ruang baru, ya mudah-mudahan saja. Saya lebih melihat kepada apa yang sebenarnya ada di belakang situ ketika dia punya keinginan untuk mau memberikan itu. Karena ketika saya terbelenggu dalam ruang itu, minta maaf itu saya langsung angkat tangan dan kaki sekalian. Begitu. Dan jiwa. Kita tutup dengan pernyataan sikap yang juga paradoks. Terima kasih Abang Maksi. Terima kasih banyak. Terima kasih Kembali gunakan- karena Bapak berdua termasuk Bung Ardin sudah punya waktu untuk mengunjungi terima kasih. saya Kunjungan di sini. pertama ke Golewa ya. Tetapi saya terus terang lah, saya minta maaf mungkin dari tadi kita omong ada hal-hal yang tidak terlalu pas, baik itu untuk orang yang mendengarkan juga Bapak berdua atau yang dari tadi kita anggap ini hanya sebatas diskusi. Jadi tidak kemudian bermaksud menggurui siapa-siapa lah. Begitu. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman yang nonton boleh sepakat, boleh tidak. Ya. Kalau ada yang tidak puas di kolom komentar bisa sampaikan unek-unek. Oke, terima kasih. Salam Lotumapi. Salam Lotumapi. Nego corona mate batesale uma ma e tolola ma ere orasima pa che nego masker ma e le potes o ma da zode po nego prokes ele menazai ana ki e kai subu pa che masker ano ana sezuze tafe vakan ya moe ana pake ngeno dina kofi ngodo teleri e rai